Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Firdaus dari Prodi S1 Manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi yang saya dapatkan pada mata kuliah ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Cikweta Maharani selaku dosen ekonomi makro dan teman-teman sekalian yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Lanjut ke materi. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antara negara-negara seluruh dunia ini. Ini melibatkan ekspor impor barang, baik itu bahan mentah ataupun produk jadi. Perdagangan internasional memungkinkan negara mengakses barang atau jasa yang tidak dapat mereka produksi atau temukan di negara itu sendiri, serta meningkatkan variasi produk yang tersedia bagi konsumen dan memperluas pasar bagi produsen lokal. Hal ini juga dapat mempengaruhi terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi suatu negara, serta berdampak pada perekonomian global dengan mempengaruhi harga, produksi, dan tenaga kerja. Sedangkan menurut para ahli, menurut pandangan Basri dan Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena ada negara yang memiliki sebuah sumber daya yang berbeda dengan negara yang diajak kerjasama. Menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional ini dapat terjadi karena adanya aktivitas perdagangan atau produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan menurut Kementerian Perdagangan atau Kemendrag, perdagangan internasional itu terdiri dari dua kata, yaitu perdagangan dan internasional. Perdagangan berarti kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat yang terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada titik equilibrium. Sementara internasional berarti pada dunia yang luas, global, bukan hanya pada suatu atau satu tempat tertentu. Maka bisa disimpulkan perdagangan internasional adalah sejumlah transaksi jual beli di antara pemberi dan penjual antar negara dengan bentuk ataupun ekspor impor pada suatu pasar untuk meningkatkan keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Lalu faktor pendorong dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor pendorongnya, yaitu seperti salah satunya itu sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Faktor pertama dari perdagangan internasional adalah adanya sumber daya alam atau sumber daya manusia yang menjadi bekal atau produksi suatu barang ketika sebuah negara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu yang kedua adalah adanya perbedaan faktor produksi. Lalu ada perbedaan budaya. Mungkin perbedaan budaya ini masing-masing negara berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Misalnya Indonesia memiliki produk batik yang berkualitas atau bahkan jauh lebih baik daripada satu negara tertentu, seperti itu. Lalu ada faktor-faktor hambatan dalam perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, hambatan tarif dan non-tarif yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan pengekspor seperti bea masuk dan regulasi teknis. Selain itu juga ada ketidakpastian kebijakan perdagangan dan investasi di negara-negara tujuan ekspor. Lalu ada kualitas infrastruktur yang kurang
seperti infrastruktur transportasi dan pelabuhan yang tidak memadai. Dan yang terakhir itu persaingan dengan negara-negara lain yang memiliki produk serupa di pasar internasional. Lalu cara mengatasi hambatan perdagangan tersebut yaitu dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif melalui perundingan perdagangan bilateral dan multilateral. Lalu meningkatkan investasi dan dalam infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan, jaringan transportasi, dan ketersediaan energi yang baik. Lalu menjaga stabilitas kebijakan perdagangan dan investasi di negara-negara tujuan ekspor. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan ekspor melalui perjanjian perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya minta dimaafkan karena manusia tidak luput dari kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.